Halo Bavengers, selamat datang di Talks Economic Talks, podcastnya HMP. Masuk. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Dimas Pratama Lambang. Halo, aku Wanda. Di sini kita bakal ngebahas satu hal yang relate banget nih buat mahasiswa khususnya yang lagi ngerantau. Nah ini teman-teman kita anak perantau semua ya. Dari Jessica dulu sok. Halo semua, aku Jessica. Asal aku dari Jayapura, Papua. Halo teman-teman, aku Syafarudin. Biasanya teman-teman HMP panggilnya Adam ya. Ya. Aku dari Kepulauan Riau. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita udah bareng teman-teman kita. Kita mau nanya-nanya nih beberapa hal sama kalian ya, terutama terkait perantauan. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, lewat jalur apa sih kalian kuliah di UPI ini? Lanjut aku dulu. Boleh dari siapa dulu? Aku dulu aja. Kebetulan aku dari jalur SNBP nih. Jalur SNBP, undangan ya, weh, keren banget. Enak ya berarti ya langsung SNBP ya. SNBP Iya, langsung. belajar lagi untuk SNBP. Iya siap, oke. Aku SNBT, oke. Kamu dari mana? Mungkin kalau aku lebih jarang terdengar ya. Soalnya aku masuknya lewat jalur afirmasi, itu emang ada khusus untuk dari Papua. Dari Papua jauh gitu ya. Sebenarnya afirmasi itu apa sih? Kalau afirmasi, setahu aku memang dari pemerintah, tapi itu kan afirmasi ada yang 3T Ya. sama daerah yang khusus dari Papua. Nah aku masuknya dari yang pemerintah, dari yang Papua. Oh, jadi langsung dari pemerintahnya langsung gitu ya. Iya. Nah, kalian itu udah berapa lama sih di sini? Ngerantau di sini tuh? Kalau di Bandung ya, kalau ukurannya 2 semester sih itu berapa 2 lama ya? semester itu udah berapa Dari bulan ya? Agustus ya? Ya, Dari Hampir Agustus. 1 tahun lah ya. Iya, udah lumayan. hampir 1 tahun. Berarti kalian udah ada rasa-rasa yang kok beda gitu, ada culture shock gak? Gitu. Iya sih, mulai dari awal datang sampai sekarang masih ngerasa sih culture shock. Oh gimana tuh? Apa aja tuh? Pertama culture shock pada saat datang gitu ya di Bandung. Itu Bandung dingin banget. Terus ya karena di Kepri juga nggak ramai banget orang. Dan culture shock kedua adalah macet. Iya benar. Sangat kalau kita di jalan tuh boring banget di jalan ya. Nunggu ini apa sih? Kenapa lama banget di jalan doang? Padahal cuma 8 kilo nempuh 1-2 jam. Di Kepri bisa cuma 30 menit bahkan 15 menit gitu. 15 menit 8 kilo ya? Iya. Berarti saking bedanya sama yang di sini gitu. Saking di sini tuh padat banget orangnya Padat gitu. banget dan itu benar-benar satu ya shock buat aku sendiri ya karena belum pernah selama itu di jalan. Tapi buat jajanan gimana? Untuk di Bandung sendiri ya mungkin beda ya sama di Kepri. Pertama di Bandung lebih manis-manis. Ya, jujur ya. Di Bandung manis banget. Terus lebih murah. Kebetulan di Kepri itu ya mungkin dibanding Bandung lebih mahal ya di jajanan. Di sini tuh 10.000 udah bisa nasi sama ayam gitu. Iya. Kalau di Kepri belum bisa gitu loh 10.000. Oh, jadi kalau di Kepri itu lebih ke gimana makanannya? Oh mungkin karena Kepri tepi laut atau dikelilingi oleh laut-laut, makanannya didominasi sama makanan yang asin, yang bakar-bakaran, yang mungkin lebih Ke seafood gitu. ya seafood. Makanya kalau di sini cari seafood dan ikan-ikanan tuh susah terus lebih mahal gitu ya. Kalau di sini, jadi memang sering banget di sini mah geprek dan yang gitu-gitu sih makanan di sini mah. Makanan kita itu. Ya benar makanan kita setiap. Nah, kalau Jessica gimana nih? Kalau aku pertama kali kesini, itu kan sampainya malam ya. Ya. Itu bener-bener shock banget karena kayaknya waktu aku pertama kali tiba itu sentuh 15 derajat. Nah itu dingin banget, posisi Bandung yang sangat dingin. Dan dibandingkan kalau di Jayapura itu rasanya matahari satu orang satu di kepala ya. Sepanas itu ya. Jayapura aja paling dingin kalaupun hujan ya. Seingat aku paling dingin 25 derajat lah. Itu paling dingin kalau hujan juga. Tapi nggak pernah sampai 20 tuh, itu nggak pernah banget. Jadi pertama kali kesini kayak, wih, udah langsung shock sama udaranya, udah gitu deh. Berarti kamu nggak usah pakai sunscreen ya kalau di sini ya. Nggak usah banyak-banyak pakai sunscreen ya. Gak boros sunscreen. Nggak boros jadinya kan. Terus kalau makanannya gimana? Kalau makanannya ya mungkin mirip-mirip juga sih sama Adam. Kalau di sana kebanyakan kalau makanan tuh udah langsung kayak dipaketin kan. Ya. Belinya nasi udah dengan ayam, udah dengan itu udah sepaket. Kalau di sini kan kita bisa beli kayak cuma sayurnya doang. Aku aja kaget itu bisa beli kayak cuma 3.000, cuma 5.000. Ya bagi aku kok murah banget gitu. Kalau di sana kan emang kalau kayak harga juga pasti ada bedanya kan. Nah itu sih paling aku kayak ngerasa, oh ini murah banget sih, beli aja deh, jadi lebih banyak kayak gitunya. Oh, jadi makanan yang paling aman buat kalian tuh pas pertama kali kesini tuh ya cuman ayam gitu ya? Ya benar. Tapi kangen juga sih kalau kayak
makan yang seafood kayak gitu. Iya. Apalagi kalau di Papua kan itu dekat banget sama pantai, dekat banget sama danau dan mana-mana kan. Jadi enaknya tuh kalau soal makan ikan, makan yang seafood kayak gitu, itu malah jadi makanan sehari-hari. Iya, Tapi pas benar. kesini malah Jadi jarang kebalikannya, gitu malah ya. jadi ayam yang lebih sering daripada ikan gitu. Kalau di sana mah ayam lebih mahal daripada ikan. Oh. Iya. Baru Sama ada tahu di Capri aku. juga gitu. Iya, Oh, iya. gitu juga. Malah aku pengen makan ikan terus ya. Justru Iya. mahal ya ikan di sini ya. Nah, seafood di sini mahal loh. Mahal banget Iya. seafood di sini. Jadi gitu pasti lebih fresh Iya. gitu Wah, kan. itu kalau di Capri sendiri kamu beli ikan langsung ke Gitu. nelayannya langsung ya. Iya. Jadi Iya. enak banget sih. Tapi aku pengen, fresh. tapi aku pengen sih Dam ke pantai gitu ya, ke Capri ya. Kayaknya enak banget ya. Ya, Capri mah setiap jengkal tepi jalannya aja udah laut gitu. Udah pasti pantai gitu Udah kan. pantai. Jadi setiap ke sekolah gitu ya, ke SMA itu wah tepi jalan itu pantai sepanjang mata gitu. Jadi Gitu ya. Oke, kalian udah hampir setahun ya di sini. Ada gak sih pengalaman unik gitu yang kalian rasain selama di sini? Baru tahu gitu di sini. Yang Yang bisa diambil pelajarannya atau apa gitu. oh oke. Mungkin pengalaman unik dari aku sendiri ya gitu ya, karena aku tuh dari Capri yang umumnya di Capri itu memang dataran rendah ya. Iya. Sampai di sini aku tuh banyak banget ketemu gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit yang tinggi, dan pengalaman first time aku tuh diajak mendaki gitu sama teman-teman yang dari Bandung gitu ya. Pas itu ke salah satu gunung di Pangalengan lah. Dan itu pengalaman yang wow banget karena aku melihat pemandangan jauh dari tempat tinggi yang dari alam banget gitu loh. Nah, dari situ kayak wah, rupanya di Bandung nih selain ini ada tempat-tempat yang luar biasa juga gitu loh. Dari ketinggian kita bisa lihat pemandangan yang luar biasa. Karena di Capri jujur aja paling tinggi itu 358 mdpl gitu. Dan itu enggak tinggi-tinggi banget ya. Cuma 300 doang Iya, gitu loh. iya, Itu kan enggak termasuk gunung ya, cuma bukit-bukit. Lebih ke bukit ya. Ya, jadi ya itu ya yang luar biasanya sih pertama kali juga. Gitu. Kalau Jess sendiri gimana? Kalau aku menurut aku yang unik orang-orangnya ya, cara ngomongnya. Pikir aku kan kalau Jawa sama Sunda ternyata beda kan. Iya. Beda Nah, itu. jadi waktu ngomong atau dengerin orang-orang Sunda ngomong itu kayak, oh kirain aku malah jadi kayak Jawa. Jawa berarti masih lebih pelan gitu, lebih lembut gitu ya dibanding. lebih medok lah Iya, gitu. kalau Sunda, tapi aku ngerasa Sunda ngomongnya cepet loh. Oh, Sunda tuh Iya, ngomongnya cepet. menurut aku ya itu. Nge-rap gitu ya. Ngomongnya. Sama lu baru gitu. Jadi waktu awal-awal datang tuh, jadi aku suka ngedengerin, kadang juga suka nanya sama yang asli Sunda paling, itu apa sih kalian ngomongnya kok cepet gitu. Kedengarannya sih cepet. Terus kalau dibilang unik lainnya sih paling yang aku sering ngerasain ya, tiap kali aku pesen Gojek atau pergi itu kan aku nggak tahu kenapa emang sering banget ngobrol sama sama itunya. Sama Jadi si Mangnya iya sama drivernya. Jadi drivernya. terus setiap kali ngobrol pasti kan ditanya semester berapa, dari mana. Nah tiap kali aku pasti bilang dari Jayapura, itu pasti kaget banget. Dan kagetnya tuh kayak langsung kayak balik tiba-tiba gitu kayak Kenapa ngelihat kaget? lagi. Apa yang dia kagetin tapi ya? Mungkin secara physically mereka kiranya orang Papua Hitam pastinya gitu. kulitnya Iya, kulitnya udah dari kulit lebih gelap kelihatan, gitu ya. Iya. terus dari rambut. Nah, sedangkan mereka ngelihat aku tuh nggak ada sama sekali kan. Iya. Nah, makanya di situ juga aku langsung kayak jelasin kalau nggak semua dari nggak semua yang tinggal di Papua itu asli Papua Iya. gitu. Itu sih. Nah, kalian kan udah lama ya di sini ya. Udah lebih ke 2 semester lebih kan ya. 2 semester lebih kalian di sini. Hampir ya? Hampir 2 semester Lagi kalian di beresan sini. kita. Nah, aku pengen tahu dong tips bertahan hidup bagi kalian itu apa aja sih? Dari kalian di kosan, dari makanan, bagaimana kalian berangkat ke kuliah ini gitu. Gimana? Oh, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku ya, untuk bertahan selama di sini itu aku kan kayak ngebagi itu loh keuangan aku. Kebetulan aku tuh berdua ya di kosan sama teman. Jadi kami itu kayak gantian gitu, membeli beras, air, gas dan lain-lain. Jadi dalam sebulan itu kayak aku tuh nabung gitu 300 untuk keperluan kosan gitu ya. Jadi 700-nya itu udah untuk aku sendiri gitu. Untuk kebutuhan di luar kos kayak jajan dan lain-lain gitu. Terus kayak
uang gitu ya, aku ngerasa makin kesini karena makin lama gitu ya, makin kayak tahu gitu, makin hemat gitu karena kayak semakin kesini aku tuh nyari kegiatan gitu ya, nyari kegiatan entah itu di fakultas atau prodi yang dapat makan. Oh gitu iya ya. iya iya. Jadi ya, jadi secara tidak langsung tuh menghemat pengeluaran di hari itu walaupun ya mungkin cuma 13.000 atau 15.000 tapi itu kan bisa bertahan gitu ya. Nah, itu kegiatan terus mungkin sama satu lagi ya. Mungkin kami kan ya laki-laki sholat Jumat Ya. ya, benar ya. Benar. Dan itu Prasmanan. ya, benar banget. Jadi kami itu mencari masjid gitu yang ada makan beres sholat langsung ada makan dan itu menghemat banget Ya. sih. Ya walaupun cuman kadang-kadang durasinya seminggu sekali juga itu luar biasa banget gitu kan. lumayan banget ya. Jadi mungkin sehari bisa 15.000, 30.000 kan wah untung banget. Itu gitu lumayan, kan. itu lumayan, banget untuk iya. keseharian selanjutnya dan itu bisa jadi uang untuk entah kebutuhan yang lain gitu kan. Dan itu Iya. menurut aku ya semakin kesini semakin tahu gitu daerah dari Bandung tempat-tempat yang lebih murah dan main-main itu lebih Iya. menghemat sih. Gitu udah aku. Berarti awal-awal tuh awal-awal kamu kesini tuh salah satu culture shocknya ya karena boros juga ya di sini ya. benar-benar Iya. boros banget. Boros banget. Karena aku kan bahasa juga ya kalau ke warung-warung tuh kadang-kadang bahasanya kan ke kita kan bahasa Sunda. Iya. Aku tuh nggak tahu banget pada saat itu aku beli beras yang 4 kilo. Dia tuh ngomongnya bahasa Sunda ya mamanya Iya. dan aku nggak tahu harganya berapa. Jadi aku udah kasih aja 100.000. Dan itu salah satu pertimbangan aku kenapa nggak belanja di warung-warung kayak warung-warung tepi jalan atau warung-warung itu dan makanya aku tuh selalu ke Alfamart kalau nggak Indomaret. Makin kesini makin sedikit-sedikit paham lah bahasa Sunda ya. Iya. Jadi udah mulai coba gitu ngobrol di warung-warung atau beli di warung-warung gitu. Itu sih Dara. Kalau Jessica gimana? Kalau aku tips bertahan hidup yang paling pertama berarti kita cari lingkungan dulu ya. Lingkungannya jadi dari orang-orangnya kita juga ya mana yang bisa yang mana yang bisa ngerti, mana yang bisa saling support. Jadi orang itu menurut aku salah satu aspek yang paling penting banget. Jadi kalau ada rekan-rekan atau teman-teman itu tuh pasti akan membantu kita. Namanya kita di perantauan ya. Yang pasti kita juga harus punya orang lain gitu kan. Karena kan kita sendiri Lingkungan ya. dari lingkungan. Jadi mungkin menurut Jessica ini kalau dari awal-awal itu emang harus dipilih temennya dulu. Temennya dulu yang bisa Supportive. yang bisa suportif, yang enggak spend more money gitu loh. Ya kan? Iya. Soalnya kan pasti kalau awal-awal apalagi pasti sering banget namanya homesick kan. Nah, Iya. kalau kita nggak bisa ada teman cerita atau ini kan pasti jadi kesusahan sendiri kan Iya, gitu. benar. Jadi emang harus bisa berbaur sama yang lain juga. Itu yang paling pertama sih. Tapi bener ya, cara bertahan hidup kalian tuh seru-seru. Kayak kamu Adam, kita cari masjid yang ada makanan gratisnya, atau kita ikut acara-acara fakultas atau prodi yang ada konsumnya. Terus kamu terus Jujur emang itu relate juga ke aku ya. Kok aku tersinggung ya? Aku malah baru tahu. Tapi emang kita selalu bersama kan? Iya. Iya. tapi bener sih itu. Jadi emang harus aktif sih. Emang harus aktif ya. Untungnya aktif situ juga karena Jujur Makanya itu dapat- itu dapat ilmunya, dapat makanannya juga. Iya, Aku itu juga benar. aku juga kalau misalnya aku kan pernah ya ikut apa sih kita waktu itu? Apa? Waktu itu kita di atas Yang apa pelatihan? pelatihan multimedia kita Iya. dapat sop iga. wah, Iya enak banget. banget dong. Itu Pelatihan. kalau misalnya Oh, beli iya, itu. pakai duit anak kosan 50 bisa dapat 30.000, gaji. 30.000 40.000 kan? Iya, benar. Karena kita dapat gratis dan wow kita kenyang gitu, alhamdulillah gitu. Kita nggak Ilmunya usah ada. spend more money lagi buat hari ini gitu. Otak terisi, perut terisi juga. Otak terisi, perut terisi. Ya benar banget. Cuman ngantuk aja. Minusnya ngantuk ya. Minusnya ngantuk aja. Nah sekarang nih, tadi kan udah apa ya, share cara bertahan hidup kalian. Nah sekarang aku mau nanya, survival kit atau barang-barang apa aja sih yang harus ada di kosan kalian gitu untuk bisa menunjang kehidupan kalian selama Di ngerantau ini. Aku kali ya. Kosan. Boleh, Dijes dulu. Yang pertama ya pasti alat makan gitu ya. Alat Entah itu rice makan. cooker ataupun Ya. ya sendok piring itu ya pasti sangat-sangat dibutuhkan. Pasti. Terus Gak mungkin dong pakai daun gitu kan, daun pisang gitu kan, gak mungkin. Iya. kita bukan primitif. Iya, kita bukan primitif. Kita anak kosan semiskin-miskinnya kita nggak primitif juga gitu loh. Kan nggak mungkin tiap makan harus ini daun. Iya, kan. nggak mungkin. Terus paling obat-obatan ya. Ya amit-amit kalau nggak enak badan Sih, gitu. bener-bener.
apalagi kan udah sendiri ya, Iya. udah pasti harus sediain obat-obatan atau minyak-minyakan kayak gitu-gitu. Dan gak ada yang peduli juga gitu loh. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita Bener-bener. siapa lagi gitu kan. Gak ada yang peduli sebenarnya gitu. Aku juga sedih gitu kan kalau aku misalnya di kosan kayak pengen pulang gitu. Nah, pasti kalau jadi anak Gak ada yang peduli gitu tapi ya. gitu loh. Mama aku cuma ngechat, "Kak udah makan belum?" Ya aku pasti berbohong gitu loh. Karena nggak enak ke mama dong gitu. Pasti aku ngechat, "Iya mah udah" gitu. Padahal mah lagi sariawan gitu. Oke, apalagi? Apalagi ya? Mungkin peralatan di kamar mandi. Iya, kamu peralatan gimana mandi. Iya. Peralatan pribadi gitu Ya aja. peralatan pribadi ya. Itu mah termasuk lebih ke privasi aja lah itu mah. Coba Adam sekarang. Kalau dari aku mah ya, yang harus ada mungkin pertama harus ada beras sih kalau di kosan. Ya jujur beras. Kamu kalau beras itu beli atau dibawa? Kami beli karena aku belum tadi ya teman ada 2 kos, jadi kami tuh Iya. ganti-gantian setiap habis ganti-gantian gitu. Dan itu harus ada gitu karena menurut aku kalau kita udah masak nasi itu tinggal beli gitu aja kan, lauk pauknya itu bakal lebih Ya. murah gitu. Itu pertimbangan aku gitu. Terus yang harus ada di kosan itu ya internet sih ya menurut aku mah. Jujur ya internet. Iya. Kalau kita jujur mahasiswa yang setiap hari mungkin tugas banget Iya. gitu dan perlu banget internet. Jadi selain barang-barang keperluan tadi yang harus ada ya internet gitu. Itu penunjang utama sih untuk sekarang itu apalagi kita serba sekarang ini kan ya. Online dan segala macam gitu. Itu mungkin dari aku. Kamu kalau internet mati di kosan gimana? Kamu di kampus terus? Kalau di kosan kemudian teman-teman aku juga kosannya dekat ya, di sana mungkin ke kosan teman numpang wifi Ya, sebentar atau juga bisa belum pernah kepikiran sih ke kampus tapi nanti dicoba mungkin Ya. kalau semua di Guru mati coba ke kampus kan deket gitu ya. Itu sih. Misalnya satu kota Bandung gitu mati gitu. Jaringan gitu. Itu Bang Ya ke kampus aja, pasrah aja udah ya. Pasrah aja itu, tunggu Bang. kapan waktunya. Iya, walaupun dosen ini belum tugas. Hei. Lihat Bandung gitu. Lihat Bandung gelap. Bandung gelap. Enggak gelap juga Itu dong. mah Ya, itu mah maksudnya- mati listrik kali ya. Listrik kan ya, listrik gitu lah ya. Gak bisa ngapain. Oh iya. Berarti internet itu penting ya. Penting. Yang penting banget. jujur penting banget internet. Nah kan kalian itu udah lama ya di sini ya. Gimana sih cara kalian untuk mengontrol kesehatan mental kalian di sini gitu? Menjaga biar tetap waras gitu selama kuliah di sini. Kan Kan jauh dari orang iya, tua karena ya. belum dari tugas-tugasnya, tugas-tugas. belum dari kalian mengelola keuangan kalian, belum juga dari teman-teman yang bikin kalian bingung gitu kan. Gimana tuh? Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Kalau untuk tetap waras dari aku mah ya, pertama ya aku tuh nggak bisa banget sering-sering telepon orang tua. Oh. Karena kayak mana ya karena orang tua tuh kayak khawatir dan biasanya kalau telepon tuh selalu nangis dan Iya, aku tuh nggak iya, bisa iya. banget yang gitu. Ya. Daripada harus gitu dan kepikiran terus sama aku ya Iya. karena kan jadi mungkin aku lewat chat dia bukan mungkin nggak pengen telepon atau gimana pasti ada per minggu tuh udah karena awal-awal banget tuh kayak tiap hari gitu loh Oh. dan itu menurut aku kayak gimana ya itu ada beban tersendiri gitu Ya. karena menurut aku kayak udah nanti pasti aku kabarin ya walaupun tahu ya orang tua tuh kan khawatir Iya, dan iya. lain-lain itu salah satu jaga biar aku tuh tetap waras ya karena dan segala bentuk tugas yang ada di perkuliahan ini apalagi semester 2 sekarang ya teman-teman juga tahu ya tugas-tugas sekarang kayak aku tuh lebih udah ngalir aja jangan terlalu terbebani gitu ya jadi kalau aku tuh lebih ngikutin apa yang aku suka daripada yang lain gitu. Jadi kalau ya udah tugas ya udah nanti apa yang aku suka sekarang aku jalani dulu gitu. Kayak "Ya udah aku tugas belum beres aku pengen berenang ya udah aku harus berenang. Daripada aku ngasihin tugas yang akhirnya kayak aduh lelah capek dan bikin kita nggak waras dan Iya, daripada langsung ke tugas tapi jatuhnya nanti ke burnout gitu kan. bener. Kalian jadi lebih ke stres sendiri kan. Jadi mau ngelakuin hal yang kalian suka pun jadi malas sendiri kan, ya kan? Bener Jadi mending ngelakuin hal yang kalian suka dulu, baru kalian kerjain tugas. Jadi Berarti hal yang kamu suka apa aja Dam? Selama kamu ngerjain tugas dan selama nggak bikin kamu stres gitu. nah mungkin kalau di Kepri ya tadi aku sempat singgung berenang. Kalau ke Kepri itu mau berenang tuh di laut gitu ya. Iya. Jadi kami di anak-anak pulau di sana itu kalau bosan ya udah ayo kita ke pantai sana atau kita ke pelabuhan ini gitu. Kita berenang gitu loh, capek. Nah, kalau di sini kan kayak berenang harus bayar ya. Iya. Nah, jadi cara aku tuh nyari alternatif lain yang kayak ya udah kalau gitu aku ke Gerlong udah weh jalan.
Ke Gerlong jalan emang ada pantai di situ. Iya ya, berenang. Nggak ada pantai, tapi aku cuma Iya. ya udah, yang penting aku nggak mikirin tugas ini. Oh, berarti kamu jalan kaki aja Jalan gitu ya. kaki, entah Jalan. tiba-tiba aku harus beli permen atau harus beli minum, ya udah sambil jalan. Berarti kamu refreshing otaknya itu lewat jalan-jalan di Gerlong. Jalan-jalan, entah kemana-mana gitu. Iya, Karena iya. terang juga di kebetulan di Gerlong gitu ya. Iya. Udah jalan, kira-kira udah nggak kepikiran pas balik ke kos. Oh ya udah, berarti mau ngerjain lagi gitu loh. Jadi aku nggak pengen, aku tuh capek banget sama tugas aku, yang akhirnya nanti aku jadi tidak waras dan lain-lainnya. Penting aku gitu dulu, ngelakuin hal-hal yang sekiranya bisa melupakan dari tugas itu kan ya. Kalau Jessica gimana? Kalau aku karena impian aku dari dulu ya emang menurut aku kalau kuliah aku udah harus jauh gitu kan. Iya. Terutama aku udah emang tekadkan dari dulu kalau kuliah udah nggak mau lagi di sana gitu kan. Nah kebetulan juga keluarga aku sangat mendukung ya dari awal untuk kesini. Nah jadi waktu awal-awal emang sedikit struggle itu gara-gara kalau di rumah kan keseringannya aku yang handle semua gitu kan. Terus pas aku udah nggak ada itu emang keluarga aku itu pasti berasa banget lainnya rumah Yang gimana handle ya. tuh maksudnya apa aja nih? Ngehandle kalau dari kendaraan juga biasanya kan aku yang bawa kan di rumah. Oh. Nganter-nganter gitu. Iya. Iya. Jadi kan sekarang udah mobil aku aja udah nggak pernah dipakai lagi karena udah nggak ada aku gitu. Kadang nggak bisa make kan kalau mama takut untuk bawa mobil gitu. Jadi yang lain itu udah pasti udah. Jadi suka nelpon tuh kayak, Jess, udah nggak ada yang antar-antar nih, udah nggak ada yang bawa ini nih. Jadi driver ya di rumah. Iya sih, emang iya. Lebih ke Grab car ya. Jadi Tapi Grab emang car bener kalau ke pasar atau iya. ke kantor pajak, ke kantor pos itu pasti ujung-ujungnya aku juga. Jadi emang bedanya dari mereka ini karena ngerasa udah nggak ada akunya di sana kan. Karena mereka percaya sama kamu kan. Iya Kamu sih. itu lebih ke independent woman ya, lebih ke berani ceweknya ya. Jadi naik mobil aja dia bisa kan. Karena Ibunya kalah. emang gitu sih, emang dari dulu udah terbiasa untuk mandiri kan. Ya, Dari ya, kecil ya, udah ya. diajar, jadi emang pas udah keluar juga aku juga ngerasa aman-aman aja sih, Ya. karena emang dari dulu udah terbiasa kayak gitu kan. Nah sedangkan keluarga aku malah jadi ngerasa kehilangan banget gitu. Ya. Makanya pas awal-awal itu yang sama kayak Adam juga pasti ngerasa kalau telepon pasti merekanya nangis-nangis mulu. Nangis mulu Nah, ya. jadi kayak Tapi kamu nangis juga merekanya nggak? ya, merekanya. Kalau aku puncaknya aku nangis itu malah bukan pas dari sebelumnya atau pas udah sini, tapi pas di pesawatnya. Pas yang di pesawat, nah itu baru aku luapin kayak nangisnya tuh malah di situ. Karena sebelumnya pasti aku nggak mau kelihatan sedih banget gitu kan. Walaupun dalam hati ya siapa sih yang nggak sedih, apalagi jauh dari orang tua kan. Itu udah pasti berasa ininya malah kayak tiba-tiba aku jadi kok aku jauh ya kayak gitu. Iya. Malah pas sendirinya baru berasa di situ kan. Nah terus apalagi aku berangkatnya sendiri, Iya. semua yang di sini aku handle sendiri juga. Jadi itu sebuah tantangan baru juga buat aku, dari cara dari nyari kos, dari semua barang-barang dan lain-lain itu aku sendiri awalnya. Jadi benar-benar udah seberusaha itu untuk semandiri itulah. Nah makanya waktu awal-awal setiap nelpon pasti mereka masih nangis gitu, kayak nggak apa-apa kan kak, aman kan, gini-gini masih gitu-gitu. Aku selalu bilang aman gitu. Makanya dari situ aku juga jadi malas kan, terlalu sering nelpon. Justru itu yang buat kita kayak nggak bisa keluar dari zona nyaman kita nantinya. Malah kita jadi larut dalam kesedihan gitu kan. Jadi nelpon paling ya sesudah dari itu paling nelponnya nggak sesering itu, paling cuma sesekali. Paling minta TF ya. Ih, benar lagi. Bener lagi. Sekarang mah kalian udah bodo amat gitu ya, lebih ke Bapak minta TF aja. Paling udah makan belum? Udah dong. Nggak sih, Paling nggak gitu juga, kan. nggak juga tuh. Ngomongin soal TF-TF-an ini, aku ada tantangan sama kalian. Kalau misalkan kalian punya uang 500.000 atau enggak, nyisa cuman 500.000 gitu, sedangkan akhir bulan tuh masih lama, kalian bakal ngegunain itu buat gimana? Gimana cara manage kalian? Oh, dari aku ya. Boleh, siapa dulu? Aku mah paling utamain pokoknya di kosan ada beras, telur, mie. Iya. Dengan itu aku juga nggak sering makan ya. Iya. Aku nggak makan pagi. Aku tuh jarang banget makan pagi. Iya. Gitu. Jadi makan paling kalau ke kampus itu makan ya udah berarti beres kelas. Ya, itu. Terus jadi kalau misalnya ada 3 itu loh di kos, paling tuh ya kalau nggak makan siang ya makan malam gitu. Iya. Dan dengan 500.000 pernah di kondisi 500.000, alhamdulillah bisa gitu sampai akhir bulan dan dapat TF-an lagi gitu kan ya. 30 hari 500.000. Ya enggak di akhir banget gitu Di ya. akhir Mungkin di banget. tanggal 17 18
sekitar sekian Oh, gitu iya, lah. iya. Di pertengahan lah ya. Nah, pertengahan. Jadi Dan dari 500.000 ke pertengahan itu udah aman banget udah gitu aman ya. banget Dapat menurut banget. aku ya gitu kan. Hmm. Sisanya mah ya mengalir di luar nanti. Berarti tips buat para anak kosan nih, minimal 500.000 aja kalian itu udah bisa bertahan hidup selama 2 minggu gitu loh. Iya. Tergantung gimana kalian spend money-nya, tergantung kalian beli barang-barangnya, tergantung kalian menjalani lifestyle kalian sendiri itu. lifestyle itu Iya, jadi lifestyle itu penting. Jadi buat kita anak-anak kosan, anak-anak kuliah dan perantau gitu, buat kita semua, kita tuh nggak ngelihat ada orang yang dia HP-nya ini loh, HP-nya bagus, dia laptopnya bagus, dia pakai motor ini, enggak ada yang mikirin kayak gitu guys. Kita semua mikirin diri sendiri. Kita semua mikirin gimana cara kita survival sendiri, gimana kita makan sendiri, kita beli obat sendiri. Jadi kalian jangan kepikiran mau kuliah di mana, itu terserah kalian, sesuka kalian mau kuliah di mana, tapi kalian jangan mikir gimana pendapat atau pandangan orang terhadap kalian. Jangan terlalu ikut gengsi. Jangan terlalu ikut gengsi. Jangan bilang ke orang tua kalian, "Pah, mau laptop ini dong biar nggak malu-maluin. Pah, mau beli motor ini dong. Pah, mau bawa mobil dong." Jangan guys. Kalian mikirin dulu segimana orang tua kalian bisa ngasih dan kalian pakai uang itu buat kehidupan kalian di kosan gitu. Jujur aku juga kalau misalnya lagi gak ada uang banget nih, misalnya aku uang sisa 20.000, aku pasti bakal mikirnya ke mie dan telur gitu. Karena emang itu benar-benar survival kit for anak kuliah banget. Iya. Iya. Anak kos banget gitu kan. Kalau enggak ya aku ngelihat ada acara apa ya gitu ya. Ada acara apa ya? Ya Konsum nggak? ada konsum enggak? Pasti ke sana gitu. Kalau Jess sendiri gimana? Kalau untuk 500.000 utamakan ya pasti makan. Tapi makannya juga bukan yang makan restoran, Ya, bukan yang makan ya, yang ya, ya. emang spend money, nggak Ya. gitu kan. Ya pasti stok-stoknya paling kayak biskuit dulu ya, misalnya biskuit atau mungkin kayak kalian juga mie telur itu. Cuma aku emang nggak terlalu. Kamu harus nyobain ini. Biskuit Ransum TNI. Emang nggak ada? Ada. Jadi itu di TNI itu biskuit tuh lebih ke kita jadi ngomongin makanan terus ya. Udah lanjut. Udah enggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut apa lagi? Ya terus ya itu sama paling kalau yang lain ya lihat dulu kan kebutuhan untuk di kampus apa, entah itu buku atau pulpen atau apa. Yang penting yang terpenuhi itu kalau bukan karena makanan, kuliah kayak gitu paling kuota juga. Nah kuota tambahan gitulah kan kita nggak selalu juga mengandalkan wifi Ya, kan ya, benar. kayak gitu. Kamu itu ngekos atau asrama sih? Ngekos Oh, ngekos. Di daerah? Cilimus, aku di Cilimus. Daerah Cilimus. Jadi gimana nih kalau misalnya kamu itu di pesawat itu lebih ke nangis kan? Nah pas udah di kosan nih kamu udah pasti ngerasa kayak pasti lama banget nih. Pasti aku gak bakal pulang. Aku pulangnya bakal 3 bulan 4 bulan lagi. Gimana kamu mengatasi kewarasan kamu itu loh? Mengatasi kewarasan aku primain sih biasanya. Oh kamu Jadi kalau- udah ada teman berarti? Ya ada dong. Emangnya kamu bukan teman aku? Maksudnya itu kan kamu baru pertama kali kesini kan? Udah, tapi emang sebelum itu emang udah ada komunikasi gitu kan sama orang-orang yang setidaknya emang iya. bisa aku ajak Langsung ini hangout lah ya. gitu. Tapi nggak sering-sering itu juga, cuma pas lagi pusing lagi ini. Dan karena di sini emang bukan kayak di Jayapura yang kita bisa ke alam, kayak Iya, maksudnya iya, bisa iya. ke pantai, bisa kayak ini. Iya, iya. Kan di sini susah kan, apalagi nggak ada pantai gitu kan. Iya. Jadi aku larinya kemana coba? Kalau dulu kan paling larinya kalau lagi mumet atau ini pasti ke sana kan. Nah kalau di sini paling aku muter-muter jalan ya kemana aja yang masih bisa untuk refreshing dan nggak kepikiran lain-lain gitulah gitu. Terus yang paling penting menurut aku yang sangat-sangat mahal saat ini adalah kalau kita bisa ngerasa tidur yang cukup dan istirahat gitu. Istirahat ya itu. Jadi itu jujur. salah satu cara untuk survive juga sih ya. Tuh ya teman-teman, ingat tidur cukup itu penting ya. Iya. Apalagi buat kita mahasiswa. Kita perlu otak yang fresh buat Iya. jaga kewarasan dan Benar. buat kuliah pun kan kita perlu mikir ya. Jadi tidur yang cukup itu penting gitu. Jujur penting banget tidur yang cukup. Nah, karena banyak hal-hal yang aku tahu sih pasti banyak hal-hal yang kocak pas kalian pertama kali kesini. Mungkin dari kalian belajar bahasa, mungkin kalian ketemu teman-teman, atau mungkin kalian diledek karena cara ngomong kalian Iya. aneh gitu kan. Nah, gimana tuh? Dari Adam dulu. Oke ya, mungkin tadi sempat disinggung hal kocak aku tuh pas belajar bahasa Sunda. Bener-bener ini
hal-hal pertama saat pertemuan pertama ya Iya, mahasiswa iya, gitu. iya. Diajarin langsung oleh teman-teman yang baru juga. Diajarin bahasa Sunda yang kasar gitu. Iya, iya, iya. Dan itu salah satu Apa aja? kayaknya jangan disebutin ya. Takut mengotori. Dia yang ngajarin ya. Salah satunya beliau yang parah, mengajari dan parah nih, teman-teman. Mas. Dan ya mungkin karena aku juga oh gitu ya. Kan aku wawancara sisa karena kan kita tidak kenal. Aduh gimana sih? Tapi tetap aja dia pelaku ya. Tetap aja pelaku ya. Pelaku utama. Pelaku tetap Awal. pelaku ya. Tetap. Tetap ya. Bahasa jadi aku nggak tahu ya mereka yang benar yang mana karena aku nggak tahu banget bahasa Sunda. Udah misalnya bahasanya ini artinya diartiin yang baik gitu loh. Ya, ya. Kayak, jadi diartiin enggak kok ini tuh artinya Aku jalan mau makan. kaki. Aku mau makan gitu. Beli. Beli gitu kan. Nah, akhirnya Bayangin kalau sebenarnya dia ke pedagang gitu ya. benar. Iya. terus ngucapin kata Sunda yang nggak bener, Yang kasar. apa nggak digaplok gitu ya di situ ya. Iya, benar. Tukang dagang terus ngomong Sia. Gitu misalnya kasar. Dan itu hal kocak banget sih karena makin di sini makin kayak ya berarti nggak mau langsung percaya banget sama Iya. yang ngajarin gitu-gitu. Jadi Cross check. harus cross check dan saya tuh punya guru berjalan yang misalnya diajarin saya nanya itu orang gitu. Kebetulan beliau ada di sini ya tapi tidak di dalam ruangan ini. Iya. Fatan Haidar. Karena dia orang paling jujur ya. Paling jujur. Yang selama kita kenal tuh dia orang paling jujur. Bali paling Iya. bener ya. Jadi Paling bener. kalau semisalnya aku semisalnya waktu itu aku kayak Dam ini tuh ini pasti kamu nanya kesempatan Tan itu apa jangan Dam jangan. Selalu digituin ada remnya gitu. Iya. Langsung percaya dan Mantap Pak Tan. dan Makasih ya. bahasa Sunda itu Keren. kadang satu bahasa itu ada banyak arti gitu ya. Dan itu juga salah satu yang ngebingungin gitu. Iya. Dan kalau aku sendiri kan sampai sekarang kan dikit-dikit doang ya kayak urang, aing. Iya. Gitu-gitu sih. Paling dari ininya aja lah, dari dasarnya aja Dasarnya gitu. doang. Yang digunain sehari-hari gitu lah. Sehari gitu. Dan kamu itu udah lumayan pasif loh. Ya alhamdulillah. Fasih maksudnya, udah lumayan fasih loh kamu. Ya, berkat guru sih. Berkat guru ya, berkat guru. Dan orang-orang yang mengajak kamu itu Wah itu aku sangat berterima kasih juga ya. Karena yang kurang baik juga ada gitu. jadi oh ini kasarnya aku nggak boleh ngomong Iya, gitu. nggak boleh Nah, gitu kan. kan. Iya, Ada hak sisi positifnya Takutnya ke dosen kan gitu kan ya. Aduh, PR juga kan. PR banget. Kalau Jessica gimana? Kalau kocak Makanan. enggak makanan Iya dong. Makanan terus nih anak. Enggak, jangan dong. Kalau kocak setiap kali pertemuan perkenalan awal, apalagi yang awal-awal yang kita Wah, perkenalan. Iya, perkenalan ya. Itu bahkan aku kadang belum kenalan sama cuttingnya. Ya. Kadang udah tahu. Maksudnya? Udah tahu aku gitu. Taunya karena apa? Karena yang paling jauh. Gitu. Oh, Karena iya, dari iya, Jayapura. iya, Jadi iya. kadang aku bilang, "Kamu yang dari Jayapura kan?" Emangnya kapan kenalannya? Iya, Jadi iya, kadang iya, aku iya. suka ngerasa kayak gitu kan. Jadi menurut aku agak kocaknya karena aku dikenal itu karena dari Jayapuranya Iya, iya. gitu. Justru karena kamu itu paling beda. Iya, justru jauh. jadi kayak keingetnya karena dia paling jauh tapi beda gitu kali ya. Nah, terus kadang suka apa ya, pas sudah sering berjalannya waktu yang biasanya ngobrol sama aku itu paling jadinya kadang-kadang nyuruhnya aku ngomongnya pakai logat Iya, iya. Papua gitu. Nah, itu kalau mereka dengar pasti ketawa banget. Gimana? Jadi aku kayak ngerasa, "Hah? Kan bagi kita tuh kan di sana biasa aja gitu Ya, kan." biasa aja. Soalnya kalau di Papua bukan kayak di sini jadi kayak minoritas kan. Iya, Kalau iya. di sana malah semua suku, semua agama itu malah bener-bener Iya, iya. nggak ada ngerasa bedanya gitulah. Maksudnya karena udah ngerasa biasa aja. Makanya kan Papua julukannya Indonesia Mini gitu Iya, karena iya, semuanya ada di sana. Hmm. Jadi pas aku kesini terus udah akhirnya keluap itu kan logatnya karena kalau aku ngomong biasa kan nggak kelihatan banget kan. Bahkan dari logat pun nggak kentara kalau memang dari Papua gitu kan. Nah tapi kalau pernah nyoba ngomong gitu terus kan kalau logat Papua kan pasti nadanya cepet kan. Ya. Jadi itu pas kayak, "Ih, Ji, kok bisa kayak gitu ya?" Jadi kayak, emang kayak gini ngomongnya. Coba kamu ngomong dong pakai bahasa Papua kayak Oke. dikit-dikit dong gitu. Coba apa ya? Misalnya perkenalan diri gitu. Kalau perkenalan sih biasa aja sih. Mungkin kalau ngalir aja kali ya. Ngalir aja. Ngomong apa ya? Halo Jessica, kamu lagi apa? Topik lain dong, kayak garing banget deh. Oke, garing banget ya. Lagi apa? Ya lagi podcast gitu. Bodoh banget ya. Oke, Jessica, kamu hari ini ada kegiatan apa sih? Apa gini deh?
Salah terus sih. Topik sehabis ini kalau misalnya pertanyaan yang selanjutnya aku ngomongnya pakai logat Papua deh. Oke, bener ya. Iya. Oke, kamu mau gak pakai logat kamu? Iya, kamu Iya pakai deh. bahasa Sebenarnya kamu. gini ya, bahasa Melayu mah bahasa Indonesia kan dasar. Ya. Jadi cuman paling beda a, u. Nah gitu doang. Oh. Kedengarannya paling ya. Ya kedengaran gitu Mungkin doang. mungkin yang karena aku juga mungkin sedikit tahu juga ya, karena aku juga punya temen kan waktu SMA gitu. Mungkin lebih ke kau nih gitu kan, gitu lebih ke doang. kayak Malaysia Upin Ipin, lebih kayak gitu aja. Iya. Ya basically bahasa Indonesia kan bahasa Melayu ya. Iya. Jadi cuman gitu doang. Jadi lebih ke gak apa-apa sih. Berarti kita masih bisa ngerti lah ya. Tapi logatnya pun pasti beda lah ya. Ya mungkin Cara kayak logat gitu. tone penekanan gitu doang. Nah, ini kan kalian pakai bahasa masing-masing daerah kan. Nah, aku mau nanya dong, kalian tuh kalau pas kalian di sini tuh karena kalian beda kan dari yang lain. Kalian ngerasa lebih spesial atau kalian merasa terasingi? Awal-awal banget kayak merasa beda banget tuh, kayak minoritas itu nggak enak banget sih kayak. Kalau misalnya aku teh lagi ngobrol kan sama teman-teman gitu. Iya. Yang lain teh bahasa Sunda semua. Aku tuh ya udah diam. Iya. Bukan berarti aku tuh nggak mau kayak orang yang introvert banget, enggak. Bukan. Tapi karena emang aku tuh nggak paham Iya, apa-apa iya. dan memang wah ngapa nih orang diam, bukan berarti nggak mau, memang nggak tahu apa-apa. Mau ngerespon takutnya nggak nyambung gitu loh. Iya. Terus apa yang harus saya buat gitu, dan itu kayak mungkin terasingi lah ya bahasanya, kayak terasingi, ngerasa kayak terasingi karena mungkin kena baru gitu ya, jadi kayak nggak tahu apa-apa banget. Kalau sekarang mah berjalan paham-paham aja, tapi memang logat untuk ngomong balik mah nggak bisa. Kalau Jessica? Apa nih? Papua, bahasa Papua. Tapi dia kok enggak Dia pakai ada Melayunya kok tadi dikit. kayak gitu. Iya, Emang ya kayak kok gitu. kelihatan bahasa Indonesia. Ya, gitu. Sejujurnya saya pas kesini itu tuh rasanya cukup apa ya, cukup bisa diterima dengan baik kan. Jadi nggak yang ngerasa di pikiranku kan dulu saya pasti bakalan rasa beda sekali gitu. Ya, Apalagi kan saya di sini paling minoritas gitu kan. Iya. Dari agama juga kan PE kan sedikit banget kan. Jadi Iya. emang rasanya awalnya tuh benar-benar takut aja gitu, takut nggak bisa, takut saya nggak bisa beradaptasi atau nggak bisa ngerti atau nggak bisa ngikutin lah apa yang ada di sini gitu. Tapi untungnya sih orang-orang di sini menurut saya aman-aman saja sih, dan enak sih untuk untuk diajak ngobrol, untuk di ini, dan bisa ngajarin gitu. Iya. Tuh ya teman-teman, jadi gak usah khawatir kalian jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan kalian sebelumnya. Soalnya di sini kita open banget ya. Ya yang paling penting ya bisa Oke, buat terakhir nih ya, aku mau minta kesan-pesan ataupun saran kalian untuk mungkin Maru-Maru UPI nanti 2025 apa sih itu? Dari Jessica dulu. Boleh dari Jess dulu. Dan aku sedikit tambahin deh, dan satu hal yang melekat dari budaya kalian, mungkin dari lagu yang di TikTok gitu kan, pasti banyak kan sekarang lagu-lagu Iya. timur kan, ya kan, pasti sudah melekat banget nih gitu. Kalian perkenalkan ke sini, oke? Oke, mungkin kalau untuk pesannya, terutama untuk yang ngerantau ya jangan takut untuk ngerantau, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian gitu. Ya. Yang penting kalau kalian tujuannya baik, kalau kalian punya motivasi untuk diri kalian sendiri, kalian pasti bakalan bisa survive gitu. Dan jangan takut juga untuk berbaur sama yang lain gitu, karena biar gimana pun kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu sih. Terus apa? Ini satu hal yang melekat dari budaya kamu, mungkin lebih ke makanan, mungkin lebih ke baju, mungkin lebih ke kalau lagu gitu. Bagi aku sih karena masih minim banget ya orang yang tahu Ya. Papua khususnya gitu ya. Jadi kalian harus tahu kalau Papua itu nggak yang cuma dari sisi negatifnya aja gitu. Ya. Kalian harus tahu kalau di Papua itu benar-benar bukan juga cuma yang orang aslinya aja, tapi Ya. kita benar-benar sama-sama berbaur, dan itu adalah NKRI mininya Indonesia. Ya, Karena benar. hampir semuanya itu pasti ada di Papua gitu. Nah, kita juga yang di Papua sangat-sangat welcome sama orang lain gitu. Jadi aku kadang juga suka rasa miris aja gitu kalau Ya. emang Papua dipandang sebelah mata Benar. gitu sih. Apalagi kalau misalnya pas perkenalan atau ini suka nanya di Papua ada ini itu jujur ya, aku pernah awal-awal agak sakit hati juga gitu Ya, sih. ya. Karena di matanya mereka semenyedihkan itu gitu. Nah,
Jadi bagi kalian itu kalau kalian ngelihat Papua itu ada kotanya ya. Jadi Papua itu ada Starbucks, ada KFC. Bener banget. Bukan hutan doang. Kalian jangan mikir kayak gitu ya. Jadi sebenarnya emang mungkin lebih ke medianya ya di sini ya. Lebih ke medianya itu memperlihatkan kalau Papua itu hanya di bagian-bagian pesisirnya doang gitu, pelosoknya doang gitu. Yang dilihat kemiskinannya doang gitu kan, kayak dilihat dari masalah-masalah internalnya doang kan. Yang kadang juga aku Iya. ngerasa bingung kalau disuka ditanya permasalahan-permasalahan loh. Emangnya di matanya kalian emang kayak gitu. Iya. Nah, jadi emang perbanyaklah literasi, perbanyaklah mencari tahu sumber-sumber yang lain gitu. Karena benar itu. Indonesia ini sangat luas dan sangat beragam gitu. Iya. Jadi kalian jangan memandang sebelah mata orang-orang Papua dan orang-orang Rangkas Bitung. Oke, sekarang gimana Adam? Kalau dari aku ya kesan pesannya pertama keluar dari zona nyaman itu penting banget ya, apalagi untuk laki-laki khususnya ya. Perjalanan yang semakin jauh itu artinya menambah pengalaman yang semakin banyak. Benar. Gitu ya. Kalau ingin sesuatu yang lebih banyak, keluarlah dari batas itu. Ya, kalau dari orang tua aku sendiri nggak membatasi aku pengen kemana aja gitu ya. Aku yang milih Bandung, aku yang milih UPI, dan aku yang milih gitu. Jadi memang cobalah untuk menantang diri sendiri. Kita sebagai apalagi sebagai manusia di era yang sekarang ini nggak bisa bertahan di situ-situ aja gitu ya. Kita harus berani keluar kemana-mana gitu untuk menantang diri sendiri. Itu pesan gitu ya. Terus jangan merasa takut karena di tempat yang lain juga ada rasa nyaman di sana. Penting kita kesana dulu. Benar. Kita cari rasa nyaman itu. Ya, kita cari rasa nyaman itu. Iya, benar banget. Nice banget. Dan hal-hal yang melekat sama kamu apa? Dari budaya aku ya dari sana ya. Ya. Kami itu budaya di sana itu sangat-sangat sering dengan namanya menari gitu ya. Kami itu dengan orang-orang Melayu itu menari, berpantun dan lain-lain itu budayanya sangat lekat. Dan pas aku kesini emang jarang banget ya, karena sini mah mungkin daerahnya Sunda gitu ya. Kebanyakan mah lebih ke lagu-laguan gitu. Tapi menurut aku yang dari sana yang kalau misalnya disuruh nari gitu sebenarnya aku mah mau banget. Coba gimana kamu nari Karena gimana? orang Melayu dari itu, gerakannya itu gimana nari? Orang Melayu itu ya tarian, mungkin teman-teman tahu zapin ya. Tahu. Ya. Itu Melayu-Melayu banget itu. Kalau teman-teman cari-cari wah itu banyak banget, zapin itu banyak banget jenisnya. Dan salah satu hal wajib kalau nanti teman-teman ke Kepri, ke sekolah-sekolah diajak nari. Oh, Oke, berarti nanti kalian tunggu ya, kita bikin konten nari bareng Adam. ya. Oke, boleh. Berarti di acara-acara besar juga pasti ada tarian gitu ya, kayak Itu. pernikahan gitu Iya, kan. benar banget. Oke, wah seru banget ya obrolan kita. Seru hari banget ini. kita hari ini ya. Makasih udah banyak share pengalaman kalian selama ngerantau, apalagi kalian jauh banget ya dari luar pulau ke Bandung. Sekali lagi aku ucapin makasih banyak. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman, apalagi calon-calon mahasiswa baru yang kampusnya tuh jauh dari wilayah kalian tempat tinggal gitu. Tepuk tangan dulu buat Adam dan Jessica. Makasih banyak guys. Makasih banyak guys. Makasih ya. Makasih ya, Makasih. See you, Anda. Ya, kayak mungkin itu aja podcast kita hari ini. Makasih teman-teman yang udah nonton podcast ini. Sampai ketemu lagi di e-talk selanjutnya. Talk selanjutnya. Dadah. Dev Rangers, let's go.